Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajison Haji, NIM 1914299. Jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas C Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan adapun video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah arbitrase dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Dan adapun video kali ini yang saya buat mengenai kelebihan dan kekurangan arbitrase. Kelebihan arbitrase ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu dijamin kerahasiaan sengketa antara para pihak. Kemudian dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Dan yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Dan yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Yang kelima, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Kemudian yang keenam, sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Dan yang ketujuh, suatu perjanjian arbitrase, klausa arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Dan yang terakhir, di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbiter harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Namun di sisi lain juga arbitrase memiliki kelemahan, di antaranya yang pertama, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Kemudian yang kedua, pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut. Dan yang keempat, pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal sulit. Dan yang terakhir, kelemahan dari arbitrase ini pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan yang besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase mudah. Selanjutnya ada kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Dilakukan secara tertutup. Ini menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kelebihan selanjutnya itu para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menurut pasal 31. Kemudian waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Dan kemudian keputusan bersifat final dan mengikat. Dan yang kemudian para pihak dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa itu sendiri. Dan yang terakhir, kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase ini, para pihak dapat menunjuk arbiternya. Di balik kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase, terdapat juga kekurangan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Di antaranya yang pertama biaya lebih mahal, yang kedua keputusan bersifat final dan mengikat. Dalam pengambilan keputusan tidak ada bahan pertimbangan yang diambil berdasarkan putusan sebelumnya dan kemudian konsekuensi bisa sangat merugikan pihak yang kalah mengikat, tidak terdapat upaya hukum banding. Sehingga para pihak seharusnya sudah mengantisipasi konsekuensi atas kemungkinan keputusan terburuk. Kemudian kekurangan selanjutnya, lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, di mana karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi secara tidak langsung, daya paksa dari penyelesaian sengketa secara arbitrase dianggap relatif lemah, kendati terhadap ketentuan hukum yang mengatur.
Dan kekurangan penyelesaian sengketa secara arbitrase yang terakhir yaitu masalah pada subjeknya. Kelemahan dari segi ini memang bukan terdapat pada aturan hukum maupun sistemnya, melainkan terdapat pada masyarakat itu sendiri bahwa pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara arbitrase memang saat ini masih kurang serta belum dikenal luas. Kemudian, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat tentang penyelesaian sengketa secara arbitrase. Dari pemaparan tadi dapat saya simpulkan eh, pihak-pihak yang bersengketa dalam proses arbitrase tidak hanya pihak yang berasal dari Indonesia, namun juga melibatkan pihak-pihak internasional. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan yang menyeluruh dan komprehensif mengenai ketentuan yang mengatur tentang bentuk perjanjian arbitrase. Dan berdasarkan hasil analisa perbandingan hukum, bahwa dalam dunia arbitrase internasional terdapat prinsip kemudahan untuk berarbitrase. Penyelesaian sengketa arbitrase juga memiliki kekurangan masalah biaya seperti keputusan final dan mengikat. Dalam hal ini keputusan memang proses banding dapat juga bermanfaat juga dan juga lembaga arbitrase tidak memiliki eksekutorial karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar bisa dieksekusi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.